Kali ini kita bakal kupas tuntas kisah seorang pahlawan yang luar biasa, Chat Mutia, yang dijuluki Ratu Gerilya dari Aceh. Dan ini bukan cuma sekedar cerita sejarah biasa loh, ini tuh kayak kelas intensif soal strategi, pengorbanan, dan semangat juang yang, wah, nggak ada matinya. Coba bayangin ya, di pesisir Aceh Utara, lahirlah seorang wanita yang akan menjadi ikon keberanian. Kalimat ini kedengarannya puitis ya, tapi ini bukan sekedar kata-kata indah. Ini kayak sebuah prediksi. Nah sekarang, ayo kita cari tahu bareng-bareng gimana ceritanya seorang perempuan dari desa pesisir bisa bikin suatu imperium kolonial kelabakan. Oke, kita masuk ke babak pertama, pahlawan yang ditempa perang. Soalnya gini, untuk bisa benar-benar kenal sama sosok pahlawan, kita harus lihat dulu dunia seperti apa yang membentuknya. Dan dalam kasus Cut Mutia, dunianya itu ya dunia yang penuh dengan perang. Nah, ini dia sosoknya, Chat Mutia. Beliau ini bukan cuma pejuang biasa loh, dia itu seorang bangsawan sekaligus pahlawan nasional. Dan yang paling keren, ahli strategi gerilya yang brilian. 3 peran disikat semua sama 1 orang. Kebayangkan, kombinasi yang langka banget dan pastinya jadi mimpi buruk buat para penjajah. Jiwa kepemimpinannya itu nggak muncul gitu aja ya, nggak instan. Dari kecil, beliau udah digembleng di lingkungan yang mengajarkan soal pengabdian dan keberanian. Belajar agama, iya. Belajar strategi, iya. Politik juga. Jadi kehebatannya itu bukan semata-mata takdir, tapi benar-benar hasil dari didikan dan tempaan yang keras. Oke, di setiap kisah besar pasti ada tokoh-tokoh utamanya kan? Nah, di drama sejarah ini, di satu kubu ada Chat Mutia dan suaminya. Bisa dibilang power couple pejuang. Terus di kubu lawan ada kekuatan kolonial Belanda yang ya super besar. Jadi ini bukan sekedar perang rebutan tanah, tapi juga benturan ideologi. Kita lanjut ke bagian kedua, perlawanan Aceh. Penting banget buat kita ingat, perjuangan Cut Mutia ini nggak berdiri sendiri. Dia itu ibarat api yang menyala di tengah kobaran api yang jauh lebih besar, yaitu Perang Aceh. Sebuah perang yang terkenal brutal dan panjang banget. Coba lihat lini masa ini. Ini ngasih kita gambaran betapa dahsyatnya skala konflik ini. Perang Aceh itu berlangsung puluhan tahun loh. Jadi, Cut Mutia itu bukan orang yang memilih untuk berperang. Dia itu lahir dan besar di tengah-tengah perang. Buat generasinya dia, perlawanan itu bukan lagi sebuah pilihan, tapi udah jadi, ya takdir hidup. Nah, di sini kelihatan jelas banget betapa nggak seimbangnya pertarungan ini. Di satu sisi, kita punya pejuang lokal yang modalnya cuma pengetahuan medan yang luar biasa. Di sisi lain, tentara kolonial dengan persenjataan modern yang super canggih. Ini tuh benar-benar pertarungan klasik David lawan Goliat. Pertarungan di mana otak dan strategi harus bisa menang lawan otot dan kekuatan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Bagian 3, strategi Sang Ratu Gerilya. Disinilah kita bisa lihat kejeniusan seorang Cut Mutia. Senjata paling ampuhnya itu bukan rencong atau pedang, tapi otaknya. Dia sadar betul, kalau perang terbuka, adu senjata langsung, pasti kalah. Makanya, dia putuskan untuk mengubah total aturan mainnya. Strateginya tuh cerdas banget, dan simpelnya ada 3 pilar utama. 1, manfaatin medan. 2, serang tiba-tiba, bikin kaget musuh. 3, ajak rakyat buat ikut berjuang. Jadi ini bukan cuma taktik militer biasa ya, ini udah jadi strategi perang total yang melibatkan alam dan seluruh lapisan masyarakat. Kutipan ini, hutan, sungai, dan tebing menjadi benteng alami mereka, benar-benar pas banget buat ngegambarin pilar pertamanya. Coba bayangin, buat tentara Belanda, hutan Aceh itu kayak labirin hijau yang bikin frustrasi dan mematikan. Tapi buat Cut Mutia dan pasukannya, hutan itu adalah rumah mereka, sekutu mereka, sekaligus benteng pertahanan alami paling kuat. Tapi, jangan salah sangka, peran beliau itu nggak cuma di garis depan pertempuran aja. Dia itu otaknya di balik semua operasi. Bisa dibilang dialah manajer logistiknya, kepala intelijennya, dan sekaligus motivator utamanya. Tanpa kepemimpinan beliau di balik layar, perlawanan di medan perang itu mustahil bisa jalan. Oke, kita masuk ke babak selanjutnya. Babak yang cukup berat. Pertempuran, kehilangan, dan keteguhan hati. Karena di balik semua strategi yang brilian itu, ada harga yang harus dibayar. Dan harganya mahal banget. Bagian ini adalah tentang pengorbanan personal dan semangatnya yang luar biasa, yang seolah nggak bisa dipatahkan. Dan Chat Mutia ini bukan tipe pemimpin yang cuma kasih perintah dari tempat aman loh, sama sekali bukan.
Dia itu turun langsung ke garis depan, memimpin pasukan yang menyerang pos-pos militer Belanda yang persenjataannya lengkap banget. Nah, ini baru namanya kepemimpinan yang menginspirasi lewat teladan langsung. Lalu, di tengah perjuangan yang membara itu, datanglah sebuah tragedi personal yang sangat berat. Suaminya, rekan seperjuangannya, Teuku Muhammad Saman, gugur di medan perang. Kehilangan seperti ini rasanya bisa menghancurkan semangat siapapun. Tapi, ternyata tidak untuk Cut Mutia. Rasa duka itu ternyata nggak bikin dia patah. Justru sebaliknya, dia berhasil mengubah kesedihan pribadinya itu menjadi semacam bahan bakar baru untuk perjuangan bersama. Perlawanan pun terus berlanjut, tapi kali ini dengan beban duka di pundaknya dan tekad yang justru jadi makin membara. Dan sampailah kita di bagian terakhir, warisan yang abadi. Ya, setiap perjuangan fisik pasti ada akhirnya. Tapi kisah Cut Mutia ini ngajarin kita sesuatu yang penting. Bagaimana seorang pahlawan bisa hidup selamanya melampaui batas usianya. Terus, apa sih warisan terbesarnya? Poin-poin pentingnya? Pertama, dia membuktikan kalau perempuan itu bisa jadi pemimpin perang yang tangguh. Kedua, dia nunjukin kalau strategi dan kecerdasan itu bisa mengalahkan kekuatan fisik yang lebih besar. Dan yang ketiga, dia jadi simbol pengorbanan tertinggi untuk sebuah kemerdekaan. Dan warisannya itu bukan cuma tulisan di buku sejarah yang berdebu ya. Dia itu hidup di sekitar kita loh. Coba deh perhatiin, namanya diabadikan jadi nama jalan, ada monumennya, bahkan wajahnya pernah ada di uang kertas. Dia itu sudah jadi bagian yang nggak terpisahkan dari denyut nadi bangsa Indonesia sampai hari ini. Semangatnya hidup selamanya dalam sejarah dan hati rakyat Indonesia. Kayaknya kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Fisiknya mungkin sudah nggak ada, tapi semangatnya, semangat untuk melawan, semangat keberanian, dan rasa cinta tanah air, itu terus hidup abadi di hati kita semua, rakyat Indonesia. Nah, kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Kisah Cut Mutia ini kan bukti nyata ya, gimana satu orang aja bisa menginspirasi satu bangsa. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, di zaman sekarang ini, gimana caranya kita bisa menjaga api semangatnya itu supaya tetap menyala? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.